bahwa hutang ayah ini adalah hutang kamu, bukan hutang ayah lagi, dibungakan. Jadi saya Oke. Oke, Ya. Bang, ceritanya hasil mediasi tadi gimana? Kita mediasi tadi 1 jam, salah satu mediasi yang terlama yang pernah saya jalani. Tapi itu di dalam pembicaraan cukup alot, yang pada intinya pihak penggugat meminta untuk sesuai dengan nilai gugatan. Sementara Tamara sudah mau, ya sudah, kalau gitu kita bayar dengan hotel dijual, dibayar setelah dipotong bagiannya Tamara. Sederhana sekali, dan hakim mediator juga menyampaikan bahwa ya udah, normatifnya kan harusnya begitu. Karena hotel ini bukan punya orang lain, hotel ini punya pihak yang sakit, yaitu bapaknya mereka. Ya udah, karena hotel ini punya dia, dibayar dulu hutangnya, harusnya kan gitu. Hakim mediator juga sudah mengarahkan, tapi pihak penggugat meminta tetap dibayar dengan bunga-bunganya gitu loh. Karena menurut dia kalau ini ditaruh di deposito sudah berapa gitu. Jadi dia tetap minta dibayar dengan bunga-bunganya selama dari 2001 sampai sekarang, yang nilainya itu tetap 4 miliar. Tadi katanya buat Tamara ada di bawah 800 juta kan? Ya itu kan pokoknya nilai rumah sakit kan di situ. Harga biaya pengobatannya itu $103.000. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 1,6 miliar. Kalau Tamara punya 50%, ya sudah, Tamara bilang saya bayar deh 50% dari $103.000. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 800 juta. Tapi pihak penggugat tetap maunya dibungakan bunga-bunga senilai 4 miliar sampai dengan hari ini. Jadi Tamara keberatan. Gimana dengan Tamara gitu? Dengan itu, dia bilang dia sakit hati Tamara dilaporkan seperti itu. ya, kalau saya tidak bisa membaca pikiran ataupun hati orang ya, karena kan Allah yang maha membolak-balikan hati. Karena berhubung sekarang ini adalah bulan suci Ramadan, dan saya juga kalau teman-teman lihat banyak absen ataupun nggak posting ya selama bulan suci ini, karena kan saya lagi mendekatkan diri pada puasa dan juga lagi introspeksi dan sebagainya gitu ya. Sungguh cukup kaget ya karena sesuai dengan kepercayaan yang saya anut, hutang rumah sakit atau pengobatan beliau itu dibungakan, sementara almarhum ayah itu punya warisan, apalagi sampai dibungakan terus-terusan. Itu saja menurut saya astagfirullahaladzim gitu. Jadi saya butuh juga waktu untuk menenangkan diri, karena tidak ada di ajaran agama saya ya, ataupun kepercayaan saya bahwa hutang ayah itu dibungakan sampai 21 tahun. Itu nggak ada ya. Jadi saya juga harus lebih banyak belajar juga gitu loh, untuk gimana ini gitu kan. Sementara saya sudah menawarkan, ya sudahlah, saya bilang, namanya juga ayah, walaupun ayah punya warisan, walaupun di surat warisan itu sudah tertulis bahwa bila mana ada hutang dan piutang saya, yaitu Pak punya bisnis, dibayar dengan cara menjualkan hotel. Itu pun bagi kakak saya tidaklah cukup. Jadi saya butuh waktu lah, dan saya pikir udahlah, ya Allah, ini kan bulan suci Ramadan, insya Allah nanti di hari kemenangan ada perdamaian. Oke, saya akan bayarlah, saya bilang. Tapi sesanggup saya, tidak mau juga harus dibungakan. Sesanggupnya tapi pokok nilai. Saya kaget ya, gitu. Jadi mungkin saya butuh banyak lagi mendekatkan diri kepadanya untuk bisa kok begini gitu, bisa memahami kok arah pikiran kakak saya seperti itu. Gitu. Tadi pas di dalam bertemu bagaimana? Ada apa? Kalian
Oh iya, tadi yang disampaikan bahwa beliau merasa tidak terima dilaporkan. Saya sudah sampaikan dengan sangat clear. Laporan polisi itu adalah laporan sengketa antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Pada saat kita membuat laporan, polisi bisa sebagai penengah. Ya. Polisi mengedepankan yang namanya restoratif justice. Ini bukan korupsi, ini bukan drugs, ini bukan kejahatan pidana murni. Ini sengketa di masyarakat yang akan didamaikan. Terbukti, memang kami didamaikan. Itu bukan mau memenjarakan orang, gitu loh. Jadi di situ untuk pada saat Tamara harus menandatangani utang tahun 2020 senilai 1 miliar dengan jaminan hotel. Tahun 2001 saja dibungakan seperti ini, apa kabarnya kalau Tamara tanda tangan lagi hutang 1 miliar? Jadi artinya apa? Alasan sakit hati itu tidak relevan. Kalau kita pada saat kita tidak lagi tahu harus berbuat apa antara satu warga negara dengan warga negara lain, ya kita bertanya sama negara. Bertanya sama negara kan melalui aparat negara, begitu. Kata Mara mungkin tadi ada komunikasi nggak? Komunikasi ya, kakak saya mengutarakan gitu loh, bahwa yang saya paham ya, saya kan ini bukan orang hukum, yang saya paham ya pokoknya dia ingin utang ayah ini saya tanggap ya, karena saya bukan orang hukum, dia dibungakan bahwa utang ayah ini adalah utang kamu, bukan utang ayah lagi, dibungakan. Jadi saya seperti saya tadi bilang, saya kurang paham sebenarnya, tapi mari saya mendekatkan diri lagi itulah, karena kan berhubung saya juga manusia gitu loh, dan ini kan bulan suci ya, jadi saya juga ya mungkin Johan nanti bisa kasih penjelasan juga kepada saya. Ya. Saya nggak ngerti soalnya. Di ruang pengadilan ini ada rencana untuk mediasi keluargaan gitu. Oh ya, jadi gini, disepakati oleh mediator tadi, kami sudah tanda tangan bahwa mediasi ini gagal. Tapi hukum acara perdata mengatakan selama pengadilan hakim belum memutuskan suatu perkara, masih bisa dilakukan perdamaian. Jadi kita masuk saja ke dalam materi perkara, setelah itu akan dimulai sidang. Di dalam perjalanannya apabila masing-masing pihak merasa ada upaya untuk berbicara, nanti mungkin kami para kuasa hukum bisa duduk, kuasa hukum penggugat dan kami gitu. Tapi sekali lagi mungkin kurang lebih sekitar 4 kali lipat dibungakan dari nilai pokok kewajiban bayar rumah sakit ayah itu, buat kami itu di luar akal sehat gitu. Karena ini punya ayah, bukan hutang pribadi. Ya. Karena mungkin tadi pas ketemu ada kan ini kan saudara sampai harus kayak ini kan tatapan antara saudara tidak seperti itu ya. Ya kembali lagi ya, saya kan ini manusia ya, tentu saya berharap dan saya mendoakan yang terbaik untuk kakak saya. Dan apalagi saya mengharap di bulan kemenangan, di hari kemenangan nanti ada perdamaian lah antara dua saudara. Jadi saya hari ini cukup shock bahwa ya seperti itu, bahwa kakak saya tetap ingin membungakan berkali-kali utang biaya ayah. Itu yang ya bagaimana ya, tetapi saya tetap akan berdoa, insya Allah Allah membukakan pintu hati kakak saya untuk bisa silaturahmi lah sebaiknya gitu, cari perdamaian, jalan keluar gitu. Lalu selanjutnya gimana Bang Martinez? Ya, kita akan masuk ke sidang, ya ke persidangan. Nanti kita lihat tanggal berapa, nanti mungkin akan kita informasikan. Tanggalnya belum ditentukan, tapi mungkin habis lebaran ya. Jadi kan harus kita itu jadi dibayarkan atau gimana Bang? Sorry? Yang 800 juta. Yang 800 apakah sudah jadi dibayarkan atau? Oh, yang 800 jutanya ya dimintanya 4 miliar, kurang lebih hampir 4 kali lipat ya gitu loh. Jadi ya Tamara tidak menyanggupi. Bagaimana masa punya bapak, rumah sakit bapak mesti dibungakan 4 kali. Karena menurut penggugat yang itu bukan lagi utang rumah sakit bapak, tapi sudah melekat kepada Tamara pribadi. Oke, hanya cara berpikir yang tidak sama aja. Oke. Oke.